Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Oktifani dari program B 2019. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi dan penilaian ikterik. Persiapan alatnya terlebih dahulu. Alatnya ada baju bayi, timbangan bayi beserta alasnya, ada pengukur tinggi badan bayi, stetoskop, senter, ada meteran, lalu ada termometer, ada penggaris, ada kasa steril, ada dot bayi, dan ada handscoon bersih. Sebelumnya kita kontra waktu terlebih dahulu ke orang tua bayi. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Perawat Latifah yang bertugas pada pagi hari ini. Pagi ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik bayi Ibu ya Bu. Itu tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan fisik pada bayi Ibu ataukah normal. Diperlukan waktu sekitar 30 menit Bu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Ibu, saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Setelah itu kita nyalakan lampu penghangat. Lalu kita cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita memakai handscoon bersih. Setelah itu kita periksa, kita nilai Apgar skornya dulu. Kita nilai aktivitas otot bayi. Skor 0 dikatakan bila bayi tidak bergerak sama sekali. Skornya 1 bila bayi tampak bergerak tetapi lemah dan tidak kuat. Skornya 2 itu bayi bergerak aktif dan kuat. Pada bayi ini pergerakannya aktif dan kuat, berarti skornya 2. Setelah itu kita periksa denyut jantung bayi. Skor 0 tidak ada denyut jantung sama sekali. Skornya 1, denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit. Skornya 2 itu denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit. Pada bayi ini denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, berarti skornya 2. Setelah itu kita ke refleks respon. Itu skornya 0 jika tidak ada refleksnya sama sekali. Skornya 1, bayi menangis atau merintih saat hanya diberikan rangsangan. Skornya 2 itu bayi menangis, merintih, dan dapat menarikkan tangan atau kakinya ketika diberikan rangsangan nyeri. Pada bayi ini, bayi tampak menangis, merintih, dan ketika pemeriksa memberikan rangsangan nyeri, bayi menarik kaki atau tangannya, berarti skornya 2. Setelah itu kita periksa warna tubuh bayi. Skornya 0 itu jika bayi berwarna keabu-abuan atau pucat. Skornya 1 jika bayi ini berwarnanya kemerahan tetapi di tangan atau kakinya itu biru. Skornya 2 jika seluruh tubuh bayi berwarna kemerahan. Pada bayi ini tubuhnya berwarna kemerahan, berarti skornya 2. Dan kita periksa pernafasan bayi. Jika skornya 0, itu bayi tidak ada bernafas sama sekali. Skornya 1, itu bayi menangis lemah dan pola nafas tidak teratur. Skornya 2, itu bayi menangis kuat dan bisa bernafas normal. Pada bayi ini menangisnya kuat dan bernafas normal, berarti skornya 2. Total nilai Apgar skornya ada 10, menandakan bayi dalam keadaan baik atau sempurna. Setelah itu kita periksa postur tubuh bayi. Posisikan bayi telentang, bokong sempurna, kaki lurus, dan kaku. Setelah itu kita periksa tanda-tanda vital bayi, yaitu kita dengarkan denyut jantung bayi dengan menggunakan stetoskop. Kita letakkan di daerah apikal jantung.
Kalau bayi tidur itu 100 kali per menit, kalau bayi menangis itu 160 kali per menit. Setelah itu kita periksa pernapasan bayi, itu normalnya 30-60 kali per menit. Lalu kita ukur suhu bayi, itu normalnya 36,5-37,2 derajat Celcius. Setelah itu kita ukur berat badan bayi dengan menggunakan timbangan yang sudah dialas. Itu normalnya 2,5 kg. Setelah itu kita ukur panjang bayi, itu normalnya 45-55 cm. Lalu kita ukur lingkar kepala bayi dengan menggunakan meteran. Itu normalnya 32-36,8 cm. Lalu kita ukur lingkar dada bayi, itu normalnya 30-33 cm. Lalu kita ukur lingkar abdomen bayi, itu biasanya ukurnya sama dengan lingkar dada, 30-33 cm. Setelah itu kita ke pemeriksaan integumen bayi. Kita lihat tubuh bayi ini berwarna merah muda, tidak ada icterik, ada milia, lalu kulit tampak mengelupas di bagian tangan dan kaki. Setelah itu kita periksa vernika seosanya, berwarna keputihan seperti keju, tidak berbau. Lalu kita lihat lanugonya, ada lanugo terbanyak di daerah dahi, bahu, telinga. Lalu setelah itu kita periksa kepala bayi, kita inspeksi, lalu kita palpasi, tampak simetris, kita palpasi, suturannya teraba dan tidak menyatu. Lalu konsistensi rambutnya hitam lebat. Setelah itu kita ke pemeriksaan mata. Mata tampak simetris kiri dan kanan. Ada refleks, kita berikan rangsangan cahaya, ada refleks cahaya. Setelah itu kelopak matanya ada lipatan, tidak tampak icterik. Setelah itu kita ke pemeriksaan hidung. Kita senter, tidak ada benjolan, kepatenannya bagus, tampak simetris. Lalu kalau kita ke pemeriksaan mulut, mulutnya simetris, bibirnya berwarna merah muda, ada pergerakan lidah, palatum lunak, ada saliva. Setelah itu kita ke leher, kita palpasi leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Lalu kita ke pemeriksaan dada. Di dada itu tampak simetris, ada pergerakan dinding dada dan abdomen setiap inhalasi, puting susu simetris. Lalu kita auskultasi, suara nafas dan denyut jantung bayi. Selanjutnya kita ke pemeriksaan abdomen. Abdomennya tampak simetris, ada pergerakan perut setiap bernafas. Kita dengarkan bising ususnya. Kita baui tali pusat bayi apakah berbau atau tidak. Setelah itu kita ke pemeriksaan genitalia bayi. Kita lihat ada meatus urinarius, di bawahnya ada klitoris. Lalu kita ke pemeriksaan ekstremitas.
kita lihat ekstremitasnya, kita inspeksi dan palpasi, apakah bisa difleksikan atau diekstensikan. Lalu kita lihat jumlah jari-jarinya, apakah lengkap atau tidak. Setelah itu adakah pergerakan otot atau sendi. Setelah itu kita ke pemeriksaan punggung tampak simetris. Setelah itu kita ke pemeriksaan anus, ada lubang di anus, kepatenannya bagus, ada mekonium. Selanjutnya kita ke pemeriksaan refleks bayi. Yang pertama kita refleks menghisap. Kita letakkan jari kita di tangan kita di bibir bayi. Nah, normalnya bayi akan menoleh dan mencari stimulus dan mencari sumber stimulusnya, lalu membuka mulutnya dan menghisapnya. Setelah itu kita ke refleks menelan. Kita beri bayi minum, sama seperti dengan refleks menghisap. Kita observasi apakah bayi muntah, batuk, atau tersedak. Setelah itu kita ke pemeriksaan menjulurkan lidah. Kita tekan atau tarik lidah bayi, itu normalnya bayi akan menjulurkan lidahnya keluar. Setelah itu kita ke refleks glabelar. Refleks glabelar ini kita ketuk dahi bayi, hidung bayi, itu normalnya bayi akan mengkedipkan mata. Lalu setelah itu kita ke pemeriksaan refleks tunic neck. Itu kita putar kepala bayi dengan cepat ke arah satu sisi. Jika bayi sedang di kiri, itu tangan dan kaki kanan bayi akan lurus dan ekstremitas yang berlawanan akan fleksi. Setelah itu kita ke refleks menggenggam. Kita beri jari kita pada telapak tangan bayi, itu normalnya bayi akan menggenggam jari kita. Setelah itu kita ke refleks moro atau kaget. Kita angkat, kita gendong bayi dengan posisi setengah duduk. Biarkan badan bayi dan kepala bayi ini jatuh ke belakang. Lalu kita tekan, itu jari-jarinya akan mengembang seperti kipas dan berbentuk huruf C. Setelah itu kita refleks tarik ke duduk. Kita tarik bayi pada pergelangan tangannya dengan posisi kepala terlentang, kepala berada di garis tengah. Itu kepalanya akan tertinggal sampai bayi berada dalam posisi tegak. Lalu setelah itu kita ke refleks terkejut. Kita tepukkan tangan kita. Itu lengan abduksi disertai fleksi dan tangan menggenggam. Setelah itu kita ke merangkak. Kita tegakkan bayi. Lalu ke refleks merangkak. Kita posisikan bayi tengkurap. Lalu kita lihat bayi akan berusaha merangkak. Setelah itu ke refleks terang. Bayi kita tengkurapkan, lalu kita goreskan jari kita ke punggung. Itu tubuhnya akan fleksi dan dia akan melihat ke arah yang diberi stimulus. Setelah itu ke refleks melangkah. Bayi kita tegakkan, lalu kita biarkan salah satunya menyentuh permukaan, dan nanti normalnya itu bayi akan memberikan gerakan seperti berjalan. Setelah itu kita periksa tendon dalam. Kita gunakan jari kita untuk menekukkan lutut bayi. Itu normalnya refleks lutut bayinya akan timbul. Setelah itu kita ke refleks Babinski. Kita goreskan dari ujung tumit sampai ke atas telapak kaki. Kita goreskan. Itu normalnya jari kaki akan hiperekstensi. Setelah selesai kita melakukan pemeriksaan fisik, lalu kita dapat melakukan penilaian iterik.
Jika seluruh tubuh bayi mengalami berwarna kuning, itu berarti difterik berat. Jika hanya ekstremitas bayi saja yang mengalami kuning, itu difterik sedang. Jika seluruh tubuh bayi berwarna kemerahan kepingpingan, itu berarti bayi normal dan dalam kondisi baik. Nah, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan fisik bayi dan penilaian difterik, lalu kita rapikan bayi kembali. Setelah itu kita berikan kepada ibu bayi. Lalu kita rapikan alat dan kita cuci tangan, memangkah, lalu kita dokumentasi keperawatan. Sekian video dari Latifah Tiffany. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.